Halo guys, welcome to my video. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pariwisata dan budaya. Yang pertama saya akan memperkenalkan dulu ya. Jadi nama saya adalah Agus Bisena. Saya sebagai resort manager di salah satu hotel di Ubud, namanya adalah Adiwana Menadi Suite. Guys, yang pertama kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan pariwisata. Pariwisata itu adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau hiburan. Nah, perjalanan ini yang dimaksud dengan proses daripada pariwisata itu adalah dari planning sampai dia balik lagi ke rumah. Planningnya dia apakah memikirkan untuk perjalanannya pakai pesawat, beli tiket, kemudian memikirkan akomodasi, memikirkan apa-apa saja yang akan dilakukan di sana sampai balik lagi ke rumahnya. Nah, itu adalah proses daripada pariwisata. Kita lanjut, apa yang dimaksud dengan budaya. Nah, budaya itu adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok orang yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kalau kita lihat ada namanya budaya Bali, ada namanya budaya Jawa, ada budaya Sasak dan yang lainnya. Nah, budaya Bali contohnya berarti itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang Bali yang sudah diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, sekarang apa hubungannya antara pariwisata dengan budaya? Nah, ternyata ini hubungannya sangat erat ya. Jadi yang pertama, budaya itu kan merupakan bagian dari peradaban manusia. Kemudian setiap daerah atau negara memiliki budaya mereka masing-masing yang ingin dimengerti oleh seseorang. Ya, anggaplah kalau misalnya Anda suka dengan film Korea, ya tentunya saya yakin Anda pasti akan tertarik bagaimana sih budaya orang Korea itu sebenarnya. Ataukah jika Anda suka dengan film Naruto, ya Anda tertarik bagaimana sih budaya orang Jepang itu sih. Nah, seperti itu. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, karena tujuan daripada banyak orang itu, mereka pengen mengetahui budaya dari daerah lain, sehingga timbullah pariwisata. Pariwisata di mana sebagian besar dari tujuan orang berwisata itu adalah mengetahui budaya daripada tempat tujuan di mana mereka mau berwisata. Kemudian kalau kita berbicara dengan jenis-jenis dari pariwisata tersebut, itu jenisnya ada banyak ya. Yang pertama ada wisata budaya. Nah, wisata budaya, dan fortunately kita di Indonesia memiliki budaya yang sangat banyak. Kalau kita bicara tentang budaya, itu berhubungan dengan bahasa dan juga suku. Dan seperti kita ketahui bahwa jumlah bahasa yang kita punya di Indonesia itu mencapai 700 bahasa daerah. Dan kita memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Ya, yang mana itu merupakan fondasi daripada budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, harusnya sebagai orang lokal di Indonesia, kita harus menjaga budaya kita agar tetap utuh, tetap asri. Ya, jadi tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan sampai budaya itu putus di era kita, di mana mentang-mentang era sekarang itu adalah era modern, kemudian budaya yang lama itu kita tinggalkan, misalnya bermain congklak lah dan yang lainnya. Padahal di sisi lain itu merupakan daya tarik wisata itu sendiri. Kemudian ada juga
wisata maritim atau bahari. Nah, ini berkaitan dengan yang berhubungan dengan pantai ataupun laut. Contohnya adalah bermain snorkeling, kemudian juga banana boat dan yang lainnya. Nah, itu adalah wisata maritim. Tapi biasanya orang mencari budaya setelah itu akan mengeksplor areanya. Apa saja sih aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sana. Kemudian ada wisata cagar alam atau taman konservasi, Taman Nasional Bali Barat. Nah, itu adalah salah satu contoh taman konservasi. Kemudian ada wisata konvensi. Konvensi itu atau disebut dengan MICE. Nah, apa sih kepanjangan dari MICE? MICE itu kepanjangannya adalah Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Ya, jadi wisata MICE itu dimana kita mengundang atau menarik wisatawan yang memang tujuannya untuk melakukan meeting ke, exhibition ke, atau yang lainnya. Contohnya adalah Miss Universe di Nusa Dua. Nah, itu adalah contoh MICE. Oke, kemudian ada wisata pertanian atau agrowisata. Kalau kita lihat misalnya kalau ke Bedugul itu ada taman stroberi. Jadi orang berwisata sambil mereka bisa metik stroberi. Kemudian ada wisata ziarah. Wisata ziarah ini adalah ziarah ke taman-taman pahlawan. Ya, misalnya Taman Kuburan Gusti Ngurah Rai atau yang lainnya. Kemudian ada wisata kuliner. Wisata kuliner ini lebih ke wisata yang menyediakan makanan-makanan, ya, baik itu restoran ataupun jajanan tradisional dan yang lainnya. Kemudian wisata hiburan, ya, ini yang bersifat fun, ya, atau hiburan. Ada bioskop lah, ada seperti Trans Studio yang seperti itu. Nah, pertanyaannya, dalam dunia digital ini atau dalam dunia teknologi informasi, kenapa kita perlu tahu yang namanya pariwisata dan budaya? Kenapa kita harus mempelajari ini? Ya, jadi alasannya ada di sini, saya berikan 4 alasan. Yang pertama adalah industri pariwisata merupakan industri nomor 4 terbesar di Indonesia dan sebagai industri terbesar di Bali. Ya, 80% daripada industri yang ada di Bali itu adalah industri pariwisata. Yang kedua, industri pariwisata adalah industri yang menyerap banyak tenaga kerja, bahkan terbanyak. Kalau di Bali itu 80% penduduknya bekerja di pariwisata, baik itu bekerja secara langsung di pariwisata atau industri yang mendukung pariwisata, ya sama aja jadinya, ya. Kemudian membutuhkan dukungan teknologi yang terus berkembang. Nah, kenapa orang-orang dari teknologi informasi itu sangat perlu mengetahui yang namanya pariwisata, perkembangan pariwisata, karena mereka memerlukan teknologi informasi yang terus berkembang, ya, sehingga kesempatan untuk mengaplikasikan teknologi informasi itu sangat besar. Kemudian menumbuhkan sangat banyak kesempatan untuk industri kreatif. Misalnya, Anda menciptakan booking online untuk spa yang ada di Bali misalnya, ataukah Anda membuat website yang menjual tentang aktivitas misalnya kayak rafting kah, kemudian cruise ke Penida dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Ataupun Anda mau menjual kerajinan-kerajinan yang ada di Bali, misalnya patung-patung, togok dan yang lainnya, ya. Jadi dengan membangun sistem informasi, Anda bisa menjual ataupun membantu dari pengusaha-pengusaha kecil itu untuk memasarkan barang mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, benar nggak bahwa industri pariwisata itu sangat besar, ya? Walaupun sekarang ini masa COVID, ya, masa COVID di mana pariwisata sangat terpuruk. Tetapi coba kita lihat data yang sebelumnya sebagai bahan referensi kita, dan saya yakin setelah COVID ini pariwisata akan booming lagi, akan bangkit lagi, dan bahkan mungkin lebih dahsyat daripada yang sekarang. Ya, let's check the data. Ya. Nah,
Di sini adalah data daripada kunjungan wisatawan asing ke Bali berdasarkan tahun dan juga bulannya ya. Kalau di sini saya lihat datanya dari 2006 sampai 2015. Kita lihat dari 1,2 juta, kemudian berkembang sampai 2015 itu 4 juta. Jadi jumlahnya itu selalu meningkat, tidak pernah mengalami penurunan. Walaupun peningkatannya itu tidak sama ya, tetapi tidak ada nilai negatif daripada pertumbuhannya ini atau growth-nya ini. Kemudian dari 2016, 2017 itu peningkatannya sangat signifikan juga ya. 2016 meningkat 23,14%. Kemudian 2017 meningkat 15,62%. 2018 itu meningkat 6,54% sehingga mencapai 6 juta wisatawan asing. Dan di 2019 itu meningkat 3,37% atau 6,2 juta. Akan tetapi di 2020 ya, you guys already know that we have pandemic ya. Ya, ini datanya baru sampai Januari aja. Januari itu masih sangat tinggi kunjungannya. Akan tetapi Februari dan selanjutnya itu sudah benar-benar menurun. Bahkan tidak ada wisatawan asing lagi yang datang ke sini. Sekarang kalau kita lihat datanya antara Indonesia dengan Bali. Seberapa besar sih Bali itu menyumbang untuk pariwisata internasional? Artinya orang asing yang datang langsung ke Bali. Jadi ini datanya dihitung dari pintu masuk bandara. Nah, kita lihat dari tahun 1969 sampai tahun 2018 total yang masuk ke Indonesia untuk wisatawan asing itu adalah 15,8 juta. Sedangkan yang ke Bali itu adalah 6 juta. Jadi hampir 50% dari wisatawan asing yang datang ke Indonesia, mereka datangnya ke Bali ya. Kemudian 2019 itu totalnya adalah 16,1 dan ke Indonesia, ke Bali itu ada 6,2 juta. Sekitar mungkin kalau dihitung itu sekitar 40%-nya. 40% dari wisatawan, total wisatawan asing yang datang ke Indonesia, mereka datangnya ke Bali ya. Ke Bali dulu baru mereka explore daerahnya yang ada di Bali, baik itu Bali aja maupun Indonesia ya. Jadi itulah tren daripada pariwisata kita, sehingga Bali itu memiliki potensi yang sangat-sangat besar dalam mengembangkan pariwisata dan juga mengembangkan teknologinya untuk mendukung dunia pariwisata itu sendiri. Oke guys ya, jadi dari data yang tadi dapat kita simpulkan bahwa pariwisata itu membawa devisa yang sangat besar. Ya, kalian bisa kalikan itu kalau misalnya ada 6 juta wisatawan asing yang datang ke Bali, berapa tiket mereka, berapa mereka spending untuk hotel, berapa mereka spending untuk makan, hiburan dan sebagainya. Itu jumlahnya nanti bakalan triliunan ya. Oleh karena itu, pariwisata itu merupakan aset yang sangat besar yang harus digarap dan dikembangkan dan didukung dengan teknologi yang kuat ya, sehingga pariwisata itu tetap terus bertahan. Well guys, demikian sedikit tentang pariwisata dan budaya hari ini sebagai diskusi kita, dan kita akan lanjutkan minggu depan dengan topik lanjutan daripada pariwisata dan budaya. See you and bye bye.